Pagi yang indah seperti pagi sebelumnya, berjalan menyusuri desa untuk menuntut ilmu di madrasah tercinta, yakni Madrasah Yakti Tegalrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nuridaya, siswi kelas 8A dan bersekolah di MTS Yakti Tegalrejo di bawah naungan NU. Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dengan simbol-simbol tujuan dasar dan cita-cita keberadaan suatu organisasi. Nahdlatul Ulama lahir tanggal 31 Januari 1926 yang sebagai perwakilan ulama tradisionalis yang mendapat bimbingan ideologis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni tokoh-tokoh seperti Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar di dunia dengan jumlah anggotanya mencapai 109 juta pada tahun 2019 yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Selain itu, NU mempunyai fondasi yang sudah diwariskan oleh ulama pendiri NU. Salah satu fondasi yang menjadi ciri khas masyarakat itu adalah amaliyahnya. Sebagai madrasah NU, madrasah kami masih tentang mengemban amalia masyarakat Nahdliyin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tradisi amalia warga NU yang dilaksanakan seluruh warga madrasah dan lingkungan sekitar. Bagaimana pelajaran yang baru selesai? Lumayan bikin bingung. Kalau menurut kamu gimana? Sejauh ini masih bisa dipahami kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita pelajaran ke-N1 yang akan kita bahas, topiknya adalah amalia warga NU atau tradisi-tradisi amalia warga Nahdlatul Ulama yang kita pelajari sehari-hari, yaitu tentang keaswajaan. Kalian masing-masing membuat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang amalia NU. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang amalia NU. Yang pertama, tahlilan. Tahlilan menjadi tradisi yang mengakar di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya bagi masyarakat Nahdliyin. Tahlilan menjadi aktivitas rutin setiap hari Jumat atau malam Jumat dan pada momen-momen khusus. Misalnya kirim doa untuk keluarga yang sudah wafat yang dikemas secara berjamaah dalam suatu majelis. Tradisi tahlilan dilaksanakan pada hari-hari selama berkabung itu sangat membantu bagi sahib al-musibah, yakni pada 1-7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan untuk memperingati tiap tahunnya dilaksanakan haul oleh pihak keluarga yang ditinggalkan. Manfaat dari tahlilan itu sendiri ada bermacam-macam. Pertama, melatih dan membiasakan kita untuk membaca kalimah thayyibah. Kedua, memelihara dan menjalin hubungan silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan dan persaudaraan antar umat Islam, ukhuwah Islamiyah. Silaturahmi ini perlu, sebab sebagaimana Nabi kita menegaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaknya orang itu menjalin hubungan silaturahmi. Di lingkungan madrasah, kita pun juga seringkali dilaksanakan kegiatan ini, setidaknya seminggu sekali pada hari Jumat pagi. Kemudian, sebagai masyarakat Nahdliyin juga melaksanakan tahtiman Al-Quran. Setiap umat Islam berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi dasar dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Quran didudukkan adalah sebagai petunjuk dan bimbingan hidup bagi manusia. Agar mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, setiap muslim atau idealnya harus mampu membaca, memahami, dan mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran.
serta berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, umat Islam harus terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran seturut dengan kualitas, kapasitas, dan intensitas masing-masing. Tradisi khataman Al-Quran merupakan sebuah ritual keagamaan yang lebih mengedepankan sifat kebersamaan. Kebersamaan yang dimaksud ialah keadaan saling percaya antar para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Dari rasa percaya tersebut akan terbentuk persahabatan atau sebuah kelompok yang saling menghormati, menjadi pendorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama. Keutamaan atau fadilah tahtiman Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai syafaat di akhirat. Yang kedua, menjadi manusia terbaik. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang dijanjikan bahwa akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Yang keempat, Allah akan menyempurnakan pahala bagi hambanya. Dan untuk memperingati Maulid Nabi, kami juga melaksanakan sholawatan sebagai salah satu bentuk penghormatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawat merupakan salah satu amalan dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sejarah sholawat tidak pernah terlepas dari surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Perintah solawat telah diturunkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Turunnya ayat tersebut menjadi awal sejarah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. At-Tabari menyebut bahwa setelah turunnya ayat ini, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW terkait lantunan solawat kepadanya. Salawat kepada Nabi Muhammad memiliki makna mendalam dalam Islam, mencakup rasa cinta, hormat, dan pengagungan kepada Nabi. Salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad berarti memberikan rahmat, keberkahan, dan pujian kepada beliau di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat dari manusia kepada Nabi Muhammad adalah bentuk doa dan permohonan agar Allah memberikan rahmat, kemuliaan, dan keselamatan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Mubarok, Kepala Madrasah di MTS Yaki Tegarejo, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan amaliyah NU di lingkungan madrasah kami. Yang pertama, agar amaliyah warga NU ini bisa berjalan dengan baik, tentu harus dimulai dengan konsistensi dan pembiasaan, serta adanya pemahaman yang benar tentang nilai-nilai keaswajaan. Kegiatan seperti tahlilan, istighosah, sholawatan, mujahadah, dan ibadah basic atau ibadah dasar seperti pembiasaan tadarus, Al-Quran, sholat duha di madrasah secara berjamaah, sholat duhur berjamaah, bahkan ada sedekah rutin yaitu infak Jumat. Ini juga bagian dari pembiasaan amaliyah Nahdlatul Ulama. Untuk dampak positif, untuk dampak baik bagi siswa dari pengamalan atau pembiasaan amaliyah rutin amaliyah aswaja an-nahdiyah ini banyak sekali. Yang pertama, dari segi pribadi anak menjadi lebih tenang, kemudian lebih religius dan memiliki sifat dan semangat kebersamaan. Mereka tumbuh dengan karakter yang santun, dengan cinta pada tradisi keislaman yang ramah, bukan Islam yang marah, tapi Islam yang ramah, rahmatan lil alamin. Baik, untuk dampak sosialnya bagi siswa ini juga sangat besar dan bermanfaat sekali. Amaliyah Nahdlatul Ulama ini memperkuat ikatan antara madrasah dan masyarakat, baik itu madrasah kelembagaan maupun para siswa atau anak didik ini dengan masyarakat di lingkungan masing-masing. Ada nuansa guyub, ada nuansa gotong royong,
ada rasa saling peduli yang semakin terasa. Coba bayangkan, anak di madrasah dilatih secara keilmuan, dibiasakan secara istiqomah, misalnya rutinitas sholat fardunya, rutinitas sholat sunatnya. Jadi gini, permasalahan tanggapan saya tentang amaliyah NU di madrasah ini, kita menilik sejarah bahwa sejarah madrasah ini didirikan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di lingkungan masyarakat Tegarrejo. Jadi sudah menjadi kewajiban amaliyah Nahdlatul Ulama harus dihidupkan di madrasah ini. Apalagi madrasah ini juga di bawah naungan Ma'arif, yang mana Ma'arif adalah satu lembaga yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah amaliyah Nahdlatul Ulama sudah berjalan dengan baik, terutama masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat seperti tahlil, berjanji, dan takziah dan lain sebagainya sudah berjalan dengan baik. Yaitu kegiatan tahlil setiap hari Jumat pagi kita melaksanakan tahlil, juga ketika bulan Maulud kita mengadakan Mauludiyah. Dalam waktu satu minggu bergilir kita mengadakan bacaan Al-Berjanji tiap-tiap kelas. Ini merupakan suatu amaliyah Nahdlatul Ulama yang sudah melegenda dari sejak dulu. Juga ketika ada satu warga madrasah ini ada yang meninggal, maka anak-anak diajak bareng-bareng bersama untuk tahlil untuk keluarga madrasah yang meninggal di Makmaroh. Di samping kita fokus dalam pembelajaran di kelas, kita juga ada pembelajaran di luar. Bagaimana dalam satu minggu kita sering ajak anak untuk belajar di masyarakat, mengikuti Al-Berjanji atau Maulidiyah, dan juga tiap bulan satu kali kita adakan ziarah bersama di tempat-tempat kiai atau pendiri-pendiri madrasah. Ini bentuk upaya supaya anak paham, anak didorong untuk mengamalkan ketika masih nanti kehidupan di masyarakat. Juga ketika di sekolahan, setiap anak diwajibkan hafal tahlil, baca sholawat, baca Asmaul Husna, ini diwajibkan hafal, sehingga mendorong anak tambah semangat ketika sudah hafal, sehingga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nanti di masyarakat.